Saka Wirausaha adalah satuan karya di dunia kepramukaan yang mempunyai kompetensi khusus untuk pengembangan spirit wirausaha muda. Lembaga yang berdiri pada tahun 2023 ini adalah sebuah satuan karya rintisan pertama kali di Indonesia yang sudah tersebar di 5 kabupaten kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan inovasi yang sudah diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kewarda DIY untuk membentuk suatu wadah untuk mencetak wirausaha baru atau menumbuhkan spirit wirausaha bagi calon wirausaha yang ada pada siswa SMK, siswa SMA, mahasiswa untuk kemudian mencintai dunia entrepreneur atau wirausaha melalui skema kepramukaan. Harapannya nanti anggota Saka Wirausaha itu di samping punya usaha atau menjalankan usaha, dia menjadi spirit untuk kemudian mengembangkan ekosistem wirausaha atau ekosistem bisnis yang kemudian ditampung melalui skema Saka Wirausaha ini. Jadi di Saka Wirausaha ini kita punya program inkubasi. Nah, program inkubasinya itu terdiri dari perkemahan dan kemudian pendampingan bulanan. Jadi kalau di perkemahan itu yang unik adalah begini, di dalam kegiatan di Saka Wirausaha, karena yang kita bentuk adalah orang yang masih awam dengan dunia usaha, sehingga kita perlu membuat banyak simulasi. Nah, di perkemahan itu ada simulasi berjualan, ada simulasi bernegosiasi, bahkan banyak sekali simulasi-simulasi yang kita berikan dalam rangka untuk membangun awareness dan kepekaan adik-adik itu sendiri, karena mereka ini masih butuh banyak hal untuk difahami, mencerna dari banyak hal, sehingga makanya kenapa kami putuskan di Saka Wirausaha kegiatan inkubasi dengan metode perkemahan melalui kegiatan-kegiatan simulasi yang ada di lapangan. Sedangkan dalam pendampingannya kita kombinasi. Jadi terkadang kita adakan di kegiatan di dalam ruangan, atau bahkan terkadang kita adakan secara casual, itu di coffee shop, atau bahkan kita datang dari satu kampung ke kampung lain hanya untuk mendampingi mereka. Namun sebelum mereka pendampingan, kita lihatkan dulu ada potensi apa sih yang ada di sekitar, sehingga pendampingannya dibikin se-enjoy mungkin dan se-asik mungkin, seperti itu. Saya pertama kali kenal Saka Wirausaha itu berawal dari Kak Bio yang monitoring Kampung Pramuka. Dulu saya jadi pengelola Kampung Pramuka yang tidak tahu apa-apa, karena sudah 2 tahun dilantik atau dikukuhkan menjadi sebagai wilayah Kampung Pramuka, tetapi belum mempunyai penghasilan untuk pengelolanya, seperti itu. Waktu itu saya langsung didaftarkan atau mendaftar menjadi anggota Saka Wirausaha, dan sampai saat ini saya bisa menghasilkan dari Kampung Pramuka ini untuk pengelola maupun masyarakat sekitar. Ya, untuk proses pendampingan sendiri, saya itu setiap bulan ada Zoom dan juga pertemuan langsung. Tapi untuk di Kampung Pramuka sendiri ada khusus, bila mana Kampung Pramuka itu membutuhkan pendampingan, langsung dari Kak Bio langsung turun ke Putat, seperti itu. Untuk pengelola Kampung Pramuka itu, setelah pendampingan, Kampung Pramuka semakin berkembang lagi dengan tidak hanya menjual bumi perkemahan saja untuk pelajar, tetapi juga menjual paket wisata. Ada beberapa paket wisata yang ditawarkan oleh pengelola Kampung Pramuka, diantaranya paket wisata alam, wisata edukasi, dan juga paket outbound tentunya, yang dimana paket outbound tersendiri itu bisa untuk umum, tidak hanya pelajar tersendiri, seperti itu. Dan semoga dari masuknya Saka Wirausaha ke Putat,
ke Kampung Pramuka Putat itu bisa berdampak lebih untuk sekitar dan juga masyarakat daerah sini, seperti itu. Dulu saya itu dari pramuka yang awalnya menjadi seorang peserta dan sampai sekarang bisa menjadi seorang pembina juga, berawal dari Kampung Pramuka, yang dimana Kampung Pramuka sendiri itu sangat baik untuk pengembangan, karena walaupun dulu itu nggak ada hasilnya, tapi alhamdulillah setelah kenal Saka Wirausaha kita bisa mendapatkan hasil dari Saka Wirausaha. Tentunya setiap bulan bisa berkegiatan di Kampung Pramuka dan menghasilkan. Pendampingan reguler dan inkubasi bisnis dalam kegiatan Saka Wirausaha menjadi pondasi penting bagi para anggotanya untuk terus berkembang dalam dunia usaha. Penempaan melalui skema Saka Wirausaha dilakukan untuk mendorong semangat dan kemandirian agar siap menjadi wirausaha muda yang tangguh dan berkompeten. Perkembangan saya mengikuti perkemahan atau program dari inkubasi Saka Wirausaha sendiri sangat banyak. Salah satunya yaitu saya berjualan salad buah dari mulai Agustus 2023, di mana itu salah satu perkemahan pertama inkubasi bisnis Saka Wirausaha yang diadakan di Sleman. Nah, mulai dari situ saya berjualan salad walaupun tidak banyak, tapi saya mengusahakan untuk teratur. Nah, di akhir tahun kemarin di bulan November, alhamdulillahnya bisa tembus hampir 2 jutaan dari modal mungkin awalnya itu hanya 300.000. Di bulan Maret itu saya mendaftarkan kuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan alhamdulillahnya saya keterima di situ. Nah, dari Saka Wirausaha sendiri, penghasilan yang saya kumpulkan itu alhamdulillahnya saya bisa membayar UKT itu untuk masuk ke perkuliahan. Nah, akhirnya saya bisa melanjutkan perkuliahan sampai saat ini saya bisa kuliah di UPN. Karena saya ini produknya adalah salad buah dan kebetulan saya ini juga masih pelajar mahasiswa, saya melakukannya secara pre-order. Nanti saya seminggu sekali membuka, tapi kalau misalnya ada dari reseller minta di luar dari PO itu saya juga melayani karena saya menghargai keinginan mereka, jadi saya juga mempersiapkan pelayanan yang terbaik untuk mereka juga. Untuk kalian para pelajar atau mahasiswa yang ada di luar sana, mari kita mandiri, mencari uang sendiri dengan ikut Saka Wirausaha, dan yang pastinya tidak hanya mendapatkan permodalan tapi juga mendapatkan pendampingan yang di mana ilmunya sangat banyak sekali. Saya berasal dari daerah Sumatera, lahir di Lampung. Kemudian saya beranggotakan di Racana Gajah Mada, Pramuka Universitas Gajah Mada. Kemudian pada saat ini saya sebagai anggota Saka Wirausaha Kota Jogja. Berawal dari Pramuka UGM, saya mengikuti Saka Wirausaha. Pada tahun 2023, Kuartir Daerah DIY mengeluarkan informasi akan diadakan inkubasi bisnis. Nah, mulai dari sana
saya mengikuti kegiatan tersebut, kegiatan Biscamp, Leadcamp, dan hingga saat ini. Dari Saka Wirausaha, saya mendapatkan cukup banyak manfaat, yang mana latar belakang saya suka berbisnis, yang di awal dahulu usaha saya masih bergabung dengan orang tua. Kemudian pada tahun 2024, saya mengajukan modal di Saka Wirausaha untuk membuka usaha sendiri. Modal yang pertama saya ajukan untuk mengembangkan bisnis di Pasar Sore Ramadan, Karangmalang. Saya menghasilkan cukup banyak uang, kemudian saya kembangkan dan saya belikan Vespa. Nah, di mana di sisi lain saya suka hobi Vespa. Kemudian hingga saat ini Vespa itu saya gunakan untuk berjualan di Sanmor UGM. Saya dapat membeli aset-aset, dapat membeli perlengkapan yang sampai saat ini bisa saya pakai dari Saka Wirausaha. Di sisi lain, saya tetap melaksanakan bisnis, berkuliah, bekerja, dan kegiatan lain-lainnya. Di Saka Wirausaha, selain kita belajar tentang pramukaan, tentang Trisatya Dasa Dharma, kita juga bisa belajar tentang bisnis model kanvas, tentang keuangan, tentang sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Di Saka Wirausaha banyak kerida-kerida yang itu cukup berdampak bagi kehidupan kita di masa depan. Dari Saka Wirausaha saya mendapatkan banyak ilmu berbisnis, ilmu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia. Kemudian dampak yang lainnya, saya mendapatkan relasi yang cukup banyak dari dinas koperasi dan dinas-dinas yang lainnya. Maka dari itu saya mengajak kakak semua, mari kita bergabung di Saka Wirausaha. Sedikit contoh dari saya dan dari teman-teman yang lainnya, semoga kakak semua bisa berdampak positif seperti kami. Kemudian kembali ke sini lagi, 5 menit. Saka Wirausaha yang berumur belum genap 2 tahun ini terus berupaya menjaring anggotanya untuk menjadi pioner dalam menularkan virus-virus entrepreneur agar kelak para siswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi setelah lulus nanti semakin banyak pilihan untuk berwirausaha dan siap menjadi entrepreneur sejati. Sebenarnya apa yang kami lakukan adalah dalam rangka mengencourage adik-adik sekalian agar mereka memiliki sebuah paradigma baru ya, atau mungkin shifting paradigm. Jadi ke depan kami berharap metode ini kemudian bisa bermanfaat untuk adik-adik sehingga 1-2 tahun setelah ini mereka bisa memiliki usaha dan mereka bisa memutuskan masa depan mereka menjadi wirausaha. Dengan demikian berarti salah satu target pemerintah dalam peningkatan rasio kewirausahaan melalui Saka Wirausaha bisa berhasil. Dan untuk menjadi seorang entrepreneur itu butuh gemblengan, butuh tempaan yang lebih hebat dengan ekosistem yang ada, lingkungannya harus mendukung, dan ini coba kita lakukan rekayasa sosial untuk mendesain agar pilihan mereka adalah pilihan yang terbaik, yang coba kita bangun bersama-sama, kita jalani secara bersama agar investasi SDM melalui Saka Wirausaha ini bisa kita nikmati saat Indonesia di tahun 2045 nanti. Saka Wirausaha, kami bekerja untuk Indonesia.